perjalanan ke desa terpencil. Kali ini, kisah viral akan menceritakan dua orang pemuda yang pergi ke desa terpencil untuk melihat gua mistis. Namun, jiwa dua pemuda itu terjebak di dunia lain tempat gua mistis itu berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Malam mulai turun ketika Raka dan Gilang akhirnya tiba di sebuah desa kecil di kaki gunung. Desa itu tak terdaftar di peta dan hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaannya. Mereka mendengar tentang desa ini dari sebuah forum pendaki yang membahas tempat-tempat mistis. Jadi ini dia, Desa Sumberwangi, ujar Raka sambil menurunkan ranselnya dari motor. Udara di sana terasa lebih dingin dari seharusnya meski mereka datang di musim panas. Gilang mendengus. Serius, Ra? Kita jauh-jauh ke sini cuma buat cari gua yang katanya bisa bawa orang ke tempat lain? Kedengarannya kayak cerita horor murahan. Raka terkekeh. Justru itu makin absurd, makin menarik untuk dicoba. Lagi pula, kita udah ada di sini kan? Desa itu tampak sepi. Hanya ada beberapa rumah tua dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Seorang pria tua duduk di depan sebuah warung kecil, mengamati mereka dengan tatapan penuh tanya. Selamat malam, Pak. Kami mau cari penginapan di sini. Ada yang kosong? Tanya Raka. Sopan, pria tua itu menghela napas. Kalian pendaki ya? Mau kari? Gua Sukima. Gilang menatap Raka dengan ekspresi, aku tahu ini ide buruk. Tapi Raka tetap tersenyum. Iya, Pak. Bapak tahu di mana letaknya. Pria tua itu, Pak Sarno, terdiam sesaat sebelum menjawab. Kalau kalian sayang nyawa, jangan ke sana. Banyak yang masuk, tapi tak pernah kembali. Ucapannya membuat suasana mendadak mencekam. Namun, bukannya takut, Raka justru semakin tertarik. Kami hanya ingin melihat-lihat, Pak. Tidak akan lama, Pak Sarno menggeleng pelan, lalu menatap mereka dalam-dalam. Anak muda, ada hal-hal yang tak seharusnya dicari tahu. Kalau tetap nekat, jangan bilang aku tidak memperingatkan. Tanpa berkata lagi, pria tua itu masuk ke dalam warung, meninggalkan mereka dengan rasa penasaran yang makin membuncah. Mereka tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Raka mengatur napasnya, mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Di depan mereka, cahaya redup itu semakin terang, dan suara hiruk-pikuk kota terdengar jelas di antara dinding-dinding. Gua yang seharusnya sunyi. Gilang, ini gak masuk akal, bisik Raka. Gilang menelan ludah. Kayaknya kita harus balik, Ra. Ini udah di luar nalar. Tapi rasa penasaran Raka mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah maju dan semakin dekat ke sumber cahaya. Udara di sekitarnya mulai berubah. Angin yang tadi dingin terasa lebih hangat, bahkan pengap. Bau tanah lembab gua berganti dengan aroma aspal basah dan asap kendaraan. Satu langkah lagi, dan segalanya berubah drastis. Mereka tidak lagi berada di dalam gua. Di depan mereka terbentang jalanan kota yang penuh dengan mobil-mobil yang berlalu lalang. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu neon berkelap-kelip, dan suara klakson menggema di udara. Apa-apaan ini? Gilang terpaku, matanya membelalak. Raka memutar tubuhnya, tapi pintu gua tempat mereka masuk tadi sudah tidak ada. Yang ada hanya dinding beton dari sebuah gedung tua. Seolah mereka baru saja muncul di tengah kota dari tempat yang seharusnya tidak ada. Gilang, kita di mana? Suara Raka bergetar. Gilang mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka peta, tapi yang muncul di layar membuatnya semakin panik. Ra, ini bukan desa tempat kita tadi. Ini bahkan bukan kota yang kita kenal. Kita ada di tempat lain. Lampu jalan menerangi wajah mereka yang penuh kebingungan. Orang-orang di sekitar
tampak berjalan seperti biasa, seolah mereka tidak menyadari keanehan yang baru saja terjadi. Di tengah kekacauan pikiran mereka, tiba-tiba seorang gadis muda dengan pakaian lusuh berdiri di depan mereka. Matanya tajam menatap Raka dan Gilang, seakan sudah menunggu kedatangan mereka. "Kalian orang baru?" "Ya," suaranya dingin, namun ada senyum tipis di bibirnya. Raka dan Gilang saling berpandangan. Entah mengapa mereka merasa bahwa gadis ini memegang kunci dari semua misteri yang sedang mereka hadapi. Raka dan Gilang masih terpaku di trotoar kota asing itu. Langit malam dipenuhi cahaya neon dari papan reklame yang asing di mata mereka. Gadis misterius di depan mereka masih menatap dengan ekspresi tak terbaca. "Kalian pasti dari gua itu kan?" tanyanya. Suaranya tenang tapi tajam. Raka menelan ludah. "Kamu siapa? Dan ini kota apa?" Gadis itu tersenyum tipis. "Namaku Dewi. Dan kalian ada di kota Bayang, kota yang tidak seharusnya ada." Gilang menggenggam lengan Raka. "Gua ini bukan sekadar mitos, Ra. Kita benar-benar terjebak di tempat aneh." Dewi mendekat. "Jika kalian ingin selamat, ikut aku. Tempat ini tidak siman yang kalian kira." Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan perasaan campur aduk, Raka dan Gilang mengikuti. Dewi menelusuri gang sempit yang diterangi lampu kuning redup. Dewi membawa mereka ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Begitu masuk, suasana di dalam terasa berbeda, lebih sepi, lebih sunyi. "Kalian bukan orang pertama yang masuk ke gua dan keluar di sini." Dewi membuka percakapan sambil menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir kecil. "Apa maksudmu?" Raka bertanya. Dewi menatap mereka serius. "Orang-orang yang masuk ke gua Sukma akan keluar di kota Bayang, tapi tak semua bisa kembali. Sebagian hilang begitu saja." Gilang tersentak. "Dan kamu? Gimana kamu bisa ada di sini?" Dewi diam sejenak. "Aku dulunya juga seperti kalian, dan sampai sekarang aku belum menemukan jalan pulang." Hening menyelimuti ruangan. Raka mengeratkan genggamannya pada cangkir teh yang terasa hangat di tangannya. Raka dan Gilang mulai menjelajahi kota Bayang di bawah pengawasan Dewi. Semakin lama mereka berada di sana, semakin banyak keanehan yang mereka sadari. Tidak ada matahari di kota itu, hanya langit kelam yang bercahaya seperti fajar abadi. Lebih aneh lagi, setiap orang di kota ini tidak memiliki bayangan. "Kenapa nggak ada yang punya bayangan di sini?" Gilang berbisik. Dewi menjawab pelan. "Karena mereka bukan manusia biasa." Jantung Raka berdegup kencang. Dewi akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Ada satu cara untuk keluar dari sini, tapi jalannya berbahaya." Raka menatap Dewi dengan penuh harapan. "Apa itu?" Dewi mengambil sebuah buku tua dari lemari kayu dan membuka salah satu halaman. Di sana ada gambar yang menyerupai simbol aneh. Kota Bayang punya pintu keluar, tapi kita harus menemukan penjaga bayangan terlebih dahulu. Mereka bertiga memulai perjalanan mencari penjaga bayangan. Malam semakin larut, kabut mulai turun, membuat suasana kota semakin menyesakan. Saat mereka melewati sebuah jalan kosong, tiba-tiba terdengar suara langkah berat di belakang mereka. Dewi berbisik, "Jangan menoleh, berjalan saja." Raka dan Gilang saling bertukar pandang. Namun rasa penasaran menguasai Raka dan perlahan ia menoleh ke belakang. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Raka terdiam. Tubuhnya membeku saat matanya menangkap sosok di balik kabut. Itu bukan manusia biasa. Bayangan hitam pekat dengan mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. "Ra, jangan menoleh." Dewi berbisik keras. Terlambat, bayangan itu bergerak cepat. Dalam sekejap, Raka merasakan udara di sekelilingnya menjadi berat. Gilang menarik tangannya dengan paksa, memaksanya berlari. "Kita harus keluar dari sini," teriak Dewi. Mereka berlari menembus lorong-lorong kota. Napas memburu, suara langkah berat mengejar mereka, seakan ingin menelan mereka hidup-hidup.
Setelah berhasil meloloskan diri, mereka tiba di sebuah tempat tersembunyi. Itu adalah reruntuhan bangunan tua yang tampak seperti kuil. Dewi menarik napas panjang. Kita harus menemui penjaga bayangan. Dia satu-satunya yang tahu jalan keluar dari kota ini. Siapa sebenarnya penjaga bayangan? Tanya Gilang, masih terengah-engah. Dulu, dia adalah manusia seperti kita, jawab Dewi. Tapi dia dikutuk untuk menjaga keseimbangan antara dunia ini dan dunia asal kita. Kalau kita bisa menemukannya dan membujuknya membantu, kita punya kesempatan untuk pulang. Mereka melangkah masuk ke dalam reruntuhan. Dan di sana, di tengah ruang utama yang remang-remang, sesosok pria tua duduk bersila di atas batu hitam. Matanya memancarkan cahaya keemasan. "Aku sudah menunggumu," kata pria itu dengan suara serak. Penjaga bayangan menatap mereka dengan tajam. Tidak ada yang bisa meninggalkan kota bayang tanpa konsekuensi. Jika kalian ingin kembali, kalian harus membayar harganya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tanya Raka. Pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dewi. Seseorang harus tetap tinggal di sini. Kota ini harus memiliki pengganti. Dewi tersentak. Jadi, seseorang harus menggantikan peranku di sini? Betul, jawab penjaga bayangan. Itu satu-satunya cara agar keseimbangan tetap terjaga. Raka dan Gilang saling berpandangan. Ini bukan sekadar mencari jalan pulang. Mereka harus membuat keputusan sulit. Dewi menunduk. Pikirannya kacau. Aku sudah terlalu lama di sini. Mungkin ini memang takdirku. Tidak. Kita harus cari jalan lain, seru Raka. Seru Raka. Penjaga bayangan menghela napas. Waktu kalian tidak banyak. Jika keputusan tidak diambil sebelum matahari palsu kota bayang tenggelam, kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Matahari redup di langit mulai bergerak. Waktu mereka semakin menipis. Gilang mengepalkan tangannya. Kita harus menemukan cara lain. Aku nggak rela meninggalkan siapapun. Dewi tersenyum pahit. Terkadang pengorbanan adalah satu-satunya jalan. Raka, Gilang, dan Dewi terdiam. Keputusan yang harus diambil terlalu berat. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, penjaga bayangan mengangkat tangannya. Tunggu, katanya. Ada satu cara lain, tapi berisiko besar. Kalian harus melewati gerbang kegelapan di tengah kota. Namun, hanya orang yang cukup kuat yang bisa melewatinya. Jika gagal, jiwamu akan terjebak di sini selamanya. Dewi menatap Raka dan Gilang. Aku akan ikut kalian. Kalau itu bisa memberi kita kesempatan keluar dari sini. Tanpa pilihan lain, mereka bersiap menghadapi tantangan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka meninggalkan kuil tua dan menyusuri jalanan. Kota bayang yang semakin dipenuhi kabut. Setiap langkah terasa berat. Seakan sesuatu di sekitar mereka berusaha menarik mereka kembali. Gilang menggenggam lengan Raka. Perasaanmu gak enak juga kan? Raka mengangguk. Seolah ada sesuatu yang mengawasi kita. Di tengah perjalanan, sosok-sosok tak berbentuk mulai muncul dari bayangan. Mereka bergerak lambat, tapi aura mereka begitu menekan. Jangan sampai mereka menyentuh kalian, seru Dewi. Mereka berlari, menerobos jalan-jalan sepi, hingga akhirnya tiba di depan sebuah gerbang besar yang diselimuti bayangan pekat. Gerbang itu memancarkan energi gelap yang membuat tubuh mereka bergetar. Namun, tak ada jalan lain. Penjaga bayangan telah memberitahu mereka bahwa mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka sendiri agar bisa melewati gerbang ini. Saat Raka melangkah mendekat, bayangan di sekelilingnya berputar dan membentuk sesuatu sosok ibunya yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Raka, kenapa kau meninggalkanku? Suara ibunya terdengar menyayat. Gilang melihat sosok ayahnya yang meninggalkannya sejak kecil. Aku selalu mencarimu, nak. Ikutlah denganku. Dewi memejamkan mata. Mereka bukan nyata. Itu hanya ilusi. Namun, ilusi-ilusi itu
semakin kuat, berusaha menyeret mereka ke dalam kegelapan. Raka menggertakkan giginya. Aku tahu ini bukan ibuku, aku tahu dia sudah tiada. Ia mundur selangkah, dan sosok itu berteriak sebelum menghilang. Gilang, meskipun dengan gemetar, akhirnya berani menghadapi ilusi ayahnya dan berhasil menolaknya. Dewi pun berhasil menahan godaan dari bayangannya. Ketika mereka bertiga berhasil mengatasi ketakutan mereka, gerbang perlahan terbuka, memperlihatkan lorong panjang dengan cahaya di ujungnya. Tanpa ragu, mereka berlari menuju cahaya tersebut. Saat mereka melewati lorong itu, tubuh mereka terasa ringan. Cahaya semakin terang hingga mereka harus menutup mata. Saat membuka mata kembali, mereka mendapati diri mereka berada di dekat mulut gua, tempat mereka masuk sebelumnya. Kita berhasil? Berhasil? Tanya Gilang, hampir tak percaya. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang aneh. Dewi tidak bersama mereka. Raka dan Gilang panik, mencari-cari Dewi, tapi ia tak terlihat dimanapun. Tiba-tiba, terdengar suara samar. Aku harus tetap di sini. Kalian harus hidup. Raka menatap kembali ke dalam gua yang kini gelap gulita. Dewi telah memilih untuk tetap tinggal, menjadi bagian dari kota bayang selamanya. Gilang mengepalkan tangannya. Dia menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya. Mereka berdiri dalam diam, mengenang sosok Dewi yang telah berjuang bersama mereka. Setelah beberapa saat, Raka dan Gilang berjalan keluar dari kawasan gua. Mereka disambut oleh udara segar dan sinar matahari. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menceritakan sepenuhnya apa yang telah terjadi. Kota bayang, penjaga bayangan, dan Dewi, semua itu kini menjadi rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Saat mereka kembali ke kehidupan normal, satu hal yang pasti, perjalanan ini telah mengubah mereka selamanya. Episode 19, kembali ke kehidupan normal. Raka dan Gilang kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi bayangan kota bayang dan Dewi terus menghantui mereka. Mereka mencoba menjalani kehidupan seperti biasa. Namun perasaan kehilangan dan rasa bersalah terus mengganggu. Suatu malam, Raka terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Dewi berdiri di tepi jurang gelap, melambaikan tangan padanya. "Jangan lupakan aku," bisiknya sebelum menghilang dalam bayangan. Raka sadar sesuatu belum selesai. Gilang mengalami hal serupa. Ia menemukan sebuah benda aneh di dalam tasnya, sebuah liontin dengan simbol yang sama seperti yang mereka lihat di kota bayang. Ia langsung menghubungi Raka. "Ini bukan kebetulan," ujar Gilang. "Aku yakin Dewi ingin kita melakukan sesuatu." Mereka bertemu di kafe langganan mereka, mencoba mengingat semua yang terjadi. Mereka merasa ada sesuatu yang tertinggal di gua itu, sesuatu yang bisa menyelamatkan Dewi. Dengan tekad baru, Raka dan Gilang kembali ke gua. Kali ini, mereka lebih siap membawa peralatan, kamera, dan perlengkapan bertahan hidup. Saat mereka memasuki gua, suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada bisikan di sekeliling mereka. Bayangan samar berkelebat di antara bebatuan. "Kita harus cepat," kata Raka. Mereka terus menyusuri jalan yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya menemukan gerbang yang sebelumnya membawa mereka ke kota bayang. Tapi kali ini, gerbang itu tertutup. Mereka mencoba mencari cara untuk membuka kembali portal itu. Gilang mengingat simbol di liontin yang mereka temukan. "Mungkin ini kuncinya," katanya sambil mendekatkan liontin ke gerbang. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan bayangan-bayangan mulai berputar di sekitar mereka. Perlahan, gerbang itu mulai terbuka kembali, menampakkan lorong yang sama menuju kota bayang. Tanpa ragu, mereka melangkah masuk. Begitu mereka tiba di kota bayang, mereka segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kota itu lebih sunyi dari sebelumnya, dan kabut lebih tebal. Mereka berjalan menyusuri jalanan kosong, mencari Dewi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara familiar. "Kalian
kembali. Dewi berdiri di depan mereka, tetapi wajahnya lebih pucat, matanya kosong. "Dewi, kami akan membawamu pulang," seru Raka. Dewi menggeleng. "Aku tidak bisa. Aku bagian dari tempat ini sekarang." Raka dan Gilang tidak bisa menerima kenyataan itu. Mereka mencoba meyakinkan Dewi untuk pergi bersama mereka. Namun, Dewi menjelaskan bahwa kota bayang terhubung dengan jiwanya sekarang. Jika ia pergi, keseimbangan dunia ini bisa hancur. "Tapi kalian bisa menyelamatkan orang lain yang terjebak di sini," kata Dewi. "Gunakan liontin itu untuk membuka jalan keluar bagi mereka." Dengan berat hati, Raka dan Gilang menerima permintaan Dewi. Mereka membuka portal di tengah kota, memungkinkan jiwa-jiwa lain untuk melarikan diri. Tapi Dewi tetap tinggal. Saat portal mulai menutup, Raka dan Gilang melihat Dewi tersenyum. "Terima kasih sudah kembali untukku. Jangan lupakan aku." Dalam sekejap, mereka kembali ke dunia nyata. Mulut gua kini benar-benar tertutup, seakan menolak siapapun untuk masuk lagi. Mereka hanya bisa berdiri di sana, mengenang perjalanan yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Dia tetap di sana, tapi setidaknya dia tidak sendiri lagi, bisik Gilang. Raka mengangguk. Mereka berdua tahu beberapa rahasia memang lebih baik tetap tersembunyi. Tamat. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.